Pernah satu kali pas saya ke Cisarua ya, ketemu Habib ya. Tadinya yang saya energinya biasa, melihat beliau tuh langsung gitu. Kita punya buku kecil, buku catatan. Jadi ketika kita datang ke pesantren, kita minta tausiahnya. Buat apa? Punya uang kalau nggak bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu. Kita ngasih itu, hidup kita juga pemberian. Masa lalu hidup saya tidak begitu baik. Sesungguhnya kami yang sangat beruntung. Betul. Gitu. Semoga kita bisa berkumpul nanti kelak di surga. Gitu. Bisa mendoakan kami yang berlumur dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Kang tentang distribusi khususnya di wilayah Bandung Timur ya Kang? Ya betul. Boleh diperkenalkan masing-masing ya? Nama saya Hilman, saya sebagai tim leader dari bagian Bandung Timur, wilayah Bandung Timur. Mangga, silahkan. Nama saya Tiar. Saya hanya ikut Bapak Hilman mendistribusikan, ya, bagian daripada tim. Jadi enaknya manggilnya siapa nih? Kang Tiar? Kang Tiar. Ya, boleh. Kang Imong. Kang Imong, ya. Oke, siap. Kang Tiar dan Kang Imong. Boleh diceritain atau digambarin Kang gimana kondisi geografis di Bandung Timur sendiri untuk pendistribusiannya? Kalau Bandung Timur, kondisi geografis macet sih. Kondisi geografis ada yang apa ya? Jadi tanjakan, turunan. Gitu. Untuk wilayahnya sendiri kan mencakup apa tuh Bandung Timur? Daerah sampai ke daerah Cicalengka, Jatinangor, Manglayang, daerah sini gitu. Jadi ke atas, dari Ujung Berung ke atas, Cibiru ke atas, Cinunuk juga ke atas. Yang agak landainya itu daerah Gede Bage, dari Gede Bage ke sana, sampai ke Cileunyi. Iya. Jadi Cileunyi jangkauannya cukup luas, gitu, karena kecamatan Cileunyi sama Cibiru itu luas. Ada yang daerah dataran, ada yang tingginya, gitu. Untuk jumlah pondoknya sendiri atau jumlah tonase yang didistribusikan wilayah Bandung Timur berapa sih? Ada 50 pondok. Ada 50 pondok dengan jumlah karung sekitar 510 yang kemarin didistribusikan di seri 49 atau kira-kira 10.200 kg. 10 ton lebihnya? Iya, 10 ton 200 gitu. Untuk pola distribusinya gimana Kang kalau di Bandung Timur ini? Pola distribusi sistemnya jadi alhamdulillah kita bersemangat. Jadi kita mulai dari badas subuh. Badas subuh kita udah jalan, mobil udah dihidupkan. Begitu beres sholat subuh kita langsung berangkat gitu. Jadi minimal sehari kita bisa 4 atau 5 gitu minimal ya, 4 atau sampai 5 pondok gitu. Jika efektif ya kita 2 mobil saja seminggu juga udah beres. Seminggu 10 hari 10 hari di maksimal 10 hari udah beres. Gitu. Kurang lebih ada berapa Paskas nih Kang yang ikut untuk berdistribusi biasanya setiap bulan? Di seri ini 49 terakhir ada siapa ya? Teteh Intan mungkin ya. Dia CS juga, dia ikut di sana di daerah Bandung Timur, bagian agak selatan Majalaya, Rancaikek sampai ke Cicalengka. 4. Ada 4 atau 5 yang insya Allah tiap bulan selalu ikut kontribusi gitu. Untuk transportasinya sendiri itu apakah memang mobil operasional atau ada yang memberikan wakaf manfaat? Dan beliau ini salah satu pewakaf manfaat kendaraan. Amin. Selain mewakaf manfaatkan kendaraannya, beliau juga ikut juga mendistribusikan. Gitu. Ya. Betul. Boleh cerita sedikit kan kenapa sih kok mau ikut gitu untuk kontribusi distribusi beras? Yang pertama adalah kebutuhan saya sendiri ya, karena setiap kali saya ikut
saya mengantarkan, ya berbarengan. Ada energi, sesudahnya itu ada energi positif buat saya untuk menghadapi hari-hari selanjutnya ya. Senang ini, ya lain-lain lah. Bahagia. Gitu, bahagia intinya. Terus yang kedua, setiap saya melakukan ini, justru kendaraan yang tadinya rusak ada aja bisa diperbaiki, bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya, setiap kita mau jalan teh, si mobil tuh bisa diservis, bisa ya macam-macam lah, ganti oli dan lain-lain. Selalu tidak pernah ada kendala. Gitu. Makanya buat teman-teman, itu tadi pesan saya mah apa namanya, buat apa kita banyak duit kalau nggak bermanfaat buat orang lain. Itu bahagialah kalau sama anak yatim mah. Itu. Oke kan. Selama distribusi mungkin udah beberapa kali juga ikut distribusi. Betul. Apa momen yang paling ditunggu ketika distribusi? Atau mungkin hal yang paling asik gitu ketika distribusi? Pernah satu kali pas saya ke Cisarua ya, ketemu Habib ya. Habib, ya. Tadinya yang saya energinya biasa, melihat beliau tuh langsung gitu. Ada energi positif yang bikin saya tambah semangat. Terus satu lagi, saya cinta anak yatim. Jadi tiap melihat anak yatim ya seperti anak saya sendiri. Jadi apa? Seneng lah gitu. Itu aja, nggak banyak. Hal yang paling asik itu ketika perjalanan kita bisa menggali hikmah. Iya. Kita bisa menggali hikmah. Hikmah apa saja nih yang bisa kita gali pada hari ini? Pompes mana yang kita datangi? Betul. Pak Kiai mana yang kita datangi? Karena alhamdulillah kita punya buku kecil, buku catatan. Jadi ketika kita datang ke pesantren, kita minta tausiahnya. Minta tausiahnya berapa menit, walaupun semenit kita catat semuanya. Jadi sekalian distribusi, sekalian juga ikut kajian ya gitu. Iya. Dapat ilmu, masya Allah. Ada. Ya, banyak ilmu, banyak rezeki. Sebenarnya banyak sih ya yang paling buat saya berkesan. Cuman karena di gerakan ini, gerakan infak beras gitu ya, jadi ada namanya Pak Kiai Abi yang di Darul Inayah, gitu. Beliau menyampaikan, boleh pakai bahasa Sunda? Boleh. Jadi bahasa Sundanya gini, Aa, nanti mah, engke mah bakal datang suatu masa, engke mah anu dibere teh, bakal nyebut kieu, coba mun kamari merena. Jadi artinya, bakal datang suatu masa, apabila kita memberi, si yang diberinya akan bilang begini, kenapa nggak kemarin ngasihnya? Sekarang mah udah banyak, udah punya. Nah, sekarang teh sudah mulai ada seperti itu, gitu. Jadi mumpung belum, kan kita cepet-cepet udah mau kiamat, gitu. Kata Pak Kiai, sok diseriuskan ngasih teh. Seyogianya kita ngasih itu, hidup kita juga pemberian, gitu. Jadi jangan pelit untuk memberi. Yeah. Sok aja, udah sama yang nganterin juga sama pahalanya insya Allah. Itu yang saya ingat. Jadi ketika kita udah capek, gimana? Bisa datang suatu masa itu, gitu. Betapa sangat disayangkan, gitu. Padahal kita bisa melakukan kebaikan hari ini, kenapa harus menunggu besok? Ya. Itu intinya mah. Itu yang paling buat saya terus mau distribusi, terus ikut di kegiatan ini. Kegiatan ini bukan untuk dituai di dunia, tapi kelak di akhirat, gitu. Dan kita tidak perlu terkenal di dunia, tidak perlu, gitu. Wais Al-Qarni juga begitu kan, gitu. Jadi kita mah hanya ingin terkenal di langit saja, gitu. Yang penting kita mendistribusikan sesuai dengan aturan, gitu, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Mungkin itu. Setiap saya lihat anak kecil gitu, terus saya balik lagi ke diri saya, oh saya udah nggak punya orang tua, oh yang
mereka rasakan mungkin bukan mungkin, ya pasti sama gitu. Jadi udahlah ya saya di situ mulai belajar, tahu bahwa hidup itu memang harus berbagi gitu, belajar mencintai, ya berbagi mencintai banyak hal. Gitu. Ya. Jadi ada orang tua asuh yang memberikan testimoninya, ini saya lihatin sebentar ya. Ya. Ini testimoninya dan bisa dibaca, boleh Pak? Assalamualaikum Bunda, semalam mimpi kedatangan kamu anak yatim dari GIB. Ratusan anak yatim datang ke rumahku. Masya Allah, saya nangis terharu Bunda. Masya Allah. Saya ingin menyampaikan bahwa kami sebagai tim distribusi sangat bahagia melihat kalian bahagia. Itu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa buat kami. Jadi sesungguhnya kami yang sangat beruntung, gitu. Karena bisa menyaksikan mereka bahagia ketika menerima berasnya, ketika kita silaturahim. Jadi kami akan menyampaikan, semoga kita bisa berkumpul nanti kelak di surga, gitu. Bisa mendoakan kami yang berlumur dosa, yang ingin hijrah pada kebaikan, semoga diistiqomahkan. Ya, lebih kurangnya mah sama ya dengan Pak Hilman. Ya saya berterima kasih sekali kepada anak yatim ya, karena setiap saya lihat mereka itu beribu-ribu energi yang masuk ke saya gitu. Terus harapan saya ya sama, bertemu di jangannya Allah ya, surganya Allah. Terus ya yang saya rindukan adalah ya doanya anak yatim. Gitu, karena itu tadi saya masa lalu hidup saya tidak begitu baik. Itu aja sih. Semoga dengan seperti ini bisa menebus dosa-dosa kami, ya, gitu. Amin. Amin. Gitu, bisa menggugurkan dosa-dosa kami, gitu. Itu harapannya itu. Aduh, berat. Buat para orang tua asuh, jangan pernah ragu, nah, gitu. Karena saya sudah merasakannya sendiri. Ayo berlomba-lomba untuk terus melakukan kebaikan. Saya pun mengalaminya sendiri, gitu. Karena dulu saya juga sebagai orang tua asuh, saya ikut kegiatan ini dari sedekah akbar yang pertama di Bandung 2018 gitu. Itu alhamdulillah berkat doa, mungkin salah satu wasilahnya doa dari para anak yatim gitu. Alhamdulillah setelah saya menunggu 8 tahun pernikahan gitu, alhamdulillah saya dikaruniakan, diamanahkan satu anak gitu. Yang buat saya itu wah Masya Allah gitu. Jadi buat para orang tua asuh, jika ingin punya keinginan gitu, tapi lebih harapkanlah ridhonya Allah dibanding dengan keinginan yang lain-lainnya yang bersifat punya keinginan gitu. Kalau Allah sudah ridho mah insya Allah semuanya juga akan dapat. Gitu. Apa yang saya rasakan seperti itu gitu. Jadi untuk para orang tua asuh, kejarlah ridho Allah, mudah-mudahan ada di gerakan infak beras Bandung gitu. Insya Allah ada di sini.